Ti. Atma namaste Om Abe. Namaste, terima kasih Pak Abe. Terima kasih Pak Abe. Pak Abe. Namaste Ko Terima Abe. kasih Pak Abe. Terima kasih. Fatma, namaste, Kak Abe. Ko Abe. Terima kasih. Bagaimana proses hari ini? Apa yang dirasakan? Kayaknya banyak yang meleleh ya. Betul kok, meleleh habis. Siapa yang meleleh habis? Saya kok. Oh, gimana cerita bedanya dong? Maksudnya dalam arti kata kemarin-kemarin nggak meleleh atau gimana? Apa bedanya yang hari ini? Gimana? Enggak. Ada sih kemarin-kemarin sebelumnya juga sempat kayak begitu juga. Cuma kayaknya hari ini fokusnya terpusat semuanya meleleh habis lah gitu. Oh ya? Merasa bersalah banget sayanya gitu loh. Baru dari awal-awal aja ngebayangin muka almarhum yang saya ini aja sudah meleleh gitu. Oh ya, Menyadari oke. kesalahan saya kayak gitu. Iya, oke. Kalau yang dari mewakili sebagai leluhur ada perasaan beda? Ya. Kalau saya sebenarnya saya tahu cerita dari nenek dari mamah ya. Ini dia sendiri yang cerita bahwa kebetulan kan nenek saya menikah itu dengan saudaranya juga kakek. Jadi nenek sama kakek saya itu saudaraan. Oh ya. Terus kebetulan dari keluarga ya kakek saya itu nggak suka sama nenek saya. Oh ya, oke. Mereka itu kan tuan tanah. Terus sempat ngomong ke ini saya dapat cerita dari nenek saya sendiri karena nenek meninggal waktu itu 97 kalau saya nggak salah. Iya. Nah, dia cerita sih dengan biasa ya. Dia ngomong ke saya, dia bilang, iya dulu. Iya itu banyak segala itu udah habis. Yang kalau anak-anaknya ini Iya, Bu Lydia. ya kan kalau mama saya dan adik kakak itu adalah mangga. Kalau di keluarga Yai saya itu keluarganya bagus-bagus gitu. Kalau mangga saya dan adik-adiknya itu mangga busuk, nggak ada yang bagus. Tapi nenek saya bilang nggak apa-apa ya kita dibilangin mangga busuk, tapi dia nggak nangis. Waktu itu kita sangat biasa. Kita dibilangin mangga busuk itu kan langsung dibuang, terus langsung jadi pohon, kata dia. Nanti dari pohon itu ada mangga yang manis, ada lagi mangga yang jelek. Tapi kalau yang mangga bagus masih butuh waktu dulu, kamu dimakan dulu, disimpan dulu. Kalau yang mangga busuk langsung dibuang. Saya dapat ceritanya langsung dari nenek saya. Nenek saya sadarnya biasa aja ngomongnya. Dan saya nerimanya juga, oh gitu. Mama saya waktu sebelum meninggal juga ngomong, iya dulu keluarga Yai Ali kamu ngomongin kita begini-gini. Saya bilang, udah kok saya udah dengar. Nah, saya kira almarhum nenek saya itu nggak sakit hati, tapi tadi saya merasakan dia sakitnya dan sampai saya nangis. Iya. Dia sakit sekali digituin ya. Iya. Jadi tadi saya bilang Nyai, saya manggil Nyai kan ikhlaskan, lepaskan gitu, maafkan apapun itu omongan kan udah sama-sama nggak ada gitu kan. Tapi benar-benar saya nangis. Ini saya cerita. Tadinya saya kira almarhum nenek saya itu nggak sakit hati gitu deh, karena ceritanya tuh dia biasa gitu. Tapi memang ya Koabe, keluarga mama saya itu nggak ada yang jadi orang semua. Sedangkan yang iparnya itu semuanya jadi dokter, jadi apa gitu ya. Kebetulan kakek tinggal duluan memang. Jadi memang keluarga mama saya. Nah kalau cucunya yang dari keluarga sana emang jadi orang semua. Nah kalau di keluarga kita ada yang jadi, ada 1-2 lah gitu yang bagus. Tapi lebih banyak yang nggak jadinya gitu loh. Kalau saya mungkin itu adalah salah satu dari ucapan yang kurang bagus dari keluarga. Iya. Itu sih. Ya. Makanya kadang-kadang kita hati-hati berucap. Kadang-kadang mungkin dalam mereka nggak sadar kita juga membuat orang lain nggak sukses juga dengan ucapan kita, dengan kebencian kita. Ya kadang-kadang prosesnya manusiawi sih. Mungkin kita
saking keselnya, udah keterlaluan, udah dilewat batas, kita mengutuk orang lain atau ngatain orang lain. Dengan kata-kata itu kadang-kadang lebih menyakitkan, lebih membekas dari pukulan fisik. Itu yang kadang-kadang banyak orang nggak menyadarinya. Main jeplak aja dan akhirnya membekas dan pulihnya lebih lama seperti itu. Dan saya sadari gini juga, apalagi yang di bawah sadar, memaafkan itu nggak gampang. Sometimes secara sadar kita bilang udah. Saya juga maksudnya masih proses berjuang juga seperti itu. Tapi akhirnya kita menyadari ada kejadian-kejadian, jadi memaafkan itu kayak ada nanah di dalam yang dari luar nggak kelihatan. Tapi kalau kita kepencet atau kebentur, kita sadar, aduh sakit nih, ada luka di dalam nih, ada nanah di dalam. Jadi kalau ada kejadian lagi, akhirnya kita emosinya berlebih, baru akhirnya sadar, oh iya, diriku belum selesai. Nah, di kehidupan pribadi kita aja kadang-kadang susah. Dan apalagi yang di leluhur kita, gitu. Yang saya sudah belajar aja juga mungkin susah. Bukan mungkin lah, susah seperti itu. Apalagi yang belum tahu, apalagi leluhur kita, gitu. Kalau itu dibawa sampai ke mereka meninggal atau apa, itu kayak semacam jadi kayak ada hutang piutang yang harus dibayar. Akhirnya di kehidupan selanjutnya, kalau yang percaya reinkarnasi akan terulang lagi, ketemu lagi, harus mengalami hal yang sama lagi. Nah, itu yang diperlukan adalah ya kesadaran. Ya udah, ya semua teori kadang-kadang easy to say lah, untuk benar-benar kita bisa seperti itu mungkin sekian kehidupan baru bisa gitu. Ya Suhu ya, Nengsi ya, mana Suhu? Gitu. Tambah-tambahin ya Suhu atau apa? Iya. Nah gitu sih. Mana Mas Teh, Kak Abe? Yo, Akmana Mas, ini siapa? Mona? Istrinya Pak Boni. Oh iya. Kebetulan saya juga tadi ikut dengerin gitu kan. Saya ingin sedikit sharing aja sih. Nggak tahu deh ini ada hubungannya atau enggak. Tapi gini, saya itu dari kecil sebetulnya itu agak peka kan di mimpi. Dan beberapa kali semacam leluhur yang datang. Iya. Leluhur yang datang, kadang-kadang sampai saya sampai saya kerja waktu itu pun leluhur datang hanya untuk meminta saya itu weton saya harus puasa, harus apa namanya istilahnya tirakat lah gitu. Sampai seperti itu. Terus udah gitu terakhir itu beberapa bulan yang lalu itu saya kan juga sempat ikut di healing secara prana sama salah satu temannya Pak Boni yang memang udah jago juga. Yang dia lihat itu leluhur dari bapak saya yang dia terawang justru leluhur dari bapak saya. Lalu udah gitu apa namanya dia tanya, saya ada masalah nggak dengan leluhur bapak saya yang kebetulan masih hidup. Jadi kakek kandung saya itu yang katakanlah sudah bercerai dari nenek saya itu masih hidup. Terus saya bilang saya nggak ada masalah, tapi di sini dia minta supaya ayah saya akhirnya yang minta maaf. Bapak saya harus nemui dan entah itu memaafkan atau minta maaf. Kebetulan saya bilang sama bapak saya sampaikan, saya cerita. Kebetulan bapak saya juga cukup terbuka. Ayah saya dia datengin bapaknya, terus dia minta maaf atau apa segala macam itu mereka berdua sih yang tahu karena papa nggak pernah cerita. Tapi yang saya tahu setelah itu hubungannya sangat baik dan papa bahkan sempat apa namanya nyekar ke leluhur yang lain, papa sempat datengin nyekar. Iya. Lalu beberapa bulan kemudian saya mimpi lagi. Tapi kali ini mimpinya itu kayak apa sih namanya? Ada parade budaya di depan rumah. Lalu saya lihat ada wayang gunungan dan wayang Werkudara.
itu wayang kesukaannya Papa. Wayang gunungan itu kan melambangkan semesta gitu kan. Lalu saya lihat Papa itu sudah dalam kondisi, Papa kebetulan sakit-sakitan saat itu. Papa sedang dalam kondisi yang segar, sehat, ganteng, habis mandi, rapi. Ketika saya tanya, Papa mau kemana? Papa lagi mau bersiap aja. Oh, ya. Lalu sebulan yang lalu Papa pergi. Papa berpulang. Iya. Papa berpulang. Dalam hal ini saya terus terang nggak tahu. Apakah saya memang salah satu yang diminta leluhur untuk menyiapkan kepulangan Papa? Saya juga nggak tahu ya. Karena selang 8 hari Papa pergi, Mama ikut berpulang. Oh ya? Beberapa memang banyak yang bilang tidak ada yang perlu disesali karena itu cinta mereka kekal. Dan memang saudara-saudara dekat dan sahabat-sahabatnya Papa Mama pun selalu bilang, selama mereka hidup itu mereka selalu berucap mereka akan sehidup semati. Mati pun bersama. Jadi keduanya berpulang dalam selisih waktu yang sangat dekat, selisih 8 hari. Itu saya nggak ngerti. Kenapa saya yang dipilih? Saya nggak tahu ya, bukan dipilih mungkin ya. Tapi saya jadi semacam dek begitu mereka pergi, saya langsung dek. Sebetulnya Pak. Halo, iya. Kok hilang? Sepertinya Papa udah menyiapkan dari lama kepergiannya. Cuma saya nggak tahu, saya nggak pernah ngeh itu artinya gimana, atau adakah sesuatu misteri di situ, atau ada apa sebetulnya, saya nggak ngerti. Karena saya termasuk yang termasuk agak entah ada koneksi dengan leluhur atau apa, tapi seringnya memang lewat mimpi gitu. Iya. Itu pertama yang mau saya apa sih namanya? Kalau misalkan dengan saudara kandung, itu kan kita leluhurnya sama. Itu apa namanya? Mereka akan menerima karma yang sama atau enggak sih sebetulnya? Kalau sesama saudara kandung. Ini opini saya ya. Dalam arti kata, Su Nengxiu, kalau misalnya ada pendapat atau ada keilmuan yang lebih pasti, silakan. Jadi menurut saya, itu opini saya, kita terlahir di orang tua, itu semuanya kurang lebih punya karma yang diizinkan untuk kita terlahir di orang tua yang tersebut seperti itu, gitu loh. Jadi kurang lebih karmanya sama, tapi karma adalah kayak DNA. Tapi sebetulnya di kehidupan saat ini kita yang mengolahnya. Jadi kan bisa gini, dari orang tua punya anak 3. Tiga-tiganya mungkin kurang lebih mempunyai karma yang pas sehingga terlahir di orang tua yang sama. Seperti itu. Nah, dari ketiga anak ini kan nanti misalnya udah gede keberhasilannya beda-beda. Iya, betul. Nah, jadi ada 3 faktor yang menentukan. Adalah pertama karma asalnya, seperti itu, di mana mungkin kurang lebih semuanya sama di ketiga anak itu. Kedua ada lingkungannya ya mungkin kurang lebih sama, feng shui seperti itu, dia terlahir, ketiga anak itu terlahir di keluarga dengan orang tua yang sama, seperti itu. Nah, tapi ada satu faktor, adalah sikap kita menyikapinya itu. Kita adalah kehendak bebas. Kita nggak terpengaruh, bukan nggak terpengaruh ya, tapi kita bisa menentukan apa yang kita mau. Akhirnya, walaupun kita lahir di keluarga miskin, kita mati nggak miskin. Walaupun kita lahir di lingkungan keluarga yang mungkin bibitnya kurang bagus, kita nanti bisa memperbaiki kehidupan kita sehingga tidak seperti bibit kita, kurang lebih seperti itu. Yang di sini yang selalu saya, Su Nengxiu, Indra, kayak Su Nengxiu, make blueprint of life gitu, blueprint hidup kita yang tentukan, seperti itu. Dan itu proses penciptaannya harus dengan kesadaran yang lebih tinggi dan terus menerus, seperti itu, kurang lebih gitu opini saya. Oke, terima kasih.
sama-sama gitu. Nah, Hebat. iya, gitu kan ya Suhu ya. Silakan Suhu gitu. Iya, hari ini benar-benar merinding semuanya dan Iya, saya luar juga. biasa karena kita kan lebih lepas lagi ya. Biasa kan kita kalau malam juga udah blessing bumi, blessing apa, tapi semua yang kita ingat yang baik-baik semua kan. Nah, kalau sekarang kita udah ke atas, kemana, ke lintas yang lain-lain, jadi lintas alam bahkan. Bahkan ada banyak leluhur yang tidak terlintaskan, masih berada di alam yang antara bawah itu alam belum dilahirkan lagi, dan juga masih menderita, masih banyak. Kenapa? Karena perbuatannya, karena ucapannya, karena perilakunya. Iya. Jadi belum husnul khotimah kalau bahasa orang Muslim. Iya. Belum redo itu. Dan ya ini mereka berterima kasih banget dengan ada acara ini. Ya selama ini kan kita kan berpikir kita hidup sendiri aja, nggak pernah mikirin yang lalu-lalu. Makanya suka sedih kalau misalnya kita sudah lupa akar daripada bangsa Indonesia ini kan. Luar biasa sekali. Kita punya leluhurnya, mereka Buddhis. Kalau kita bilang kalau memang asli Indonesia kan, dulu bagaimana mereka pindah agama, bagaimana mereka tertekan, bagaimana jalanin hidup, bagaimana mengharapkan anak cucunya mengingat pada mereka, tapi tidak ada yang ingat. Oh ya, apalagi yang kayak gitu ya. Iya, karena kan berpikirnya ya udah nggak ada hubungan gitu. Ada yang berpikir tidak ada hubungan, ada yang berpikir sudah selesai, ada yang berpikir mereka sudah meneka. Padahal ada yang begitu, yang bebas memang udah terbebas. Tapi banyak juga yang justru tersangkut karena janji, tersangkut karena sumpah, tersangkut karena yang gitu-gitu. Jadi hari ini Om Abe ngundang semuanya deh. Saya sampai pakai baju ninja. Nah, baju kebesaran seperti itu. Nah, ya. Nah, tapi kalau pendapat saya gini, Su. Jadi kalau yang saya bilang ya menetralisir bisa mengurangi, tapi akibatnya bisa ya tetap ada ininya ya, ada akibat negatif yang masih kita terima. Yang tadi udah dijalanin sih udah bagus. Doanya sebenarnya udah bagus. Iya, jadi udah cukup. Kita nggak usah nebus kesalahan mereka, tetapi kita cukup mendoakan. Ya udah kata-katanya udah pas itu. Iya. Jadi sebetulnya kadang-kadang ya bukan kebutuhan teman-teman sendiri, kebutuhan saya sendiri. Jadi saya melakukan ini jadi barengan aja. Jadi kita sama-sama melakukan, semuanya juga mendapatkan. Iya. Kita sama-sama bertumbuh, saling belajar. Jadi ya semoga nanti hidup kita semua lebih baik. Bareng. Apa namanya? Tadi kan hanya untuk menetralisir. Apakah kita bisa memutus karma itu? Putus bisa, tapi nyambung lagi lah. Maksud saya ya, dalam arti kata oh bisa putus cord gitu kan. Tapi kalau saya bilang begini ya, observasi saya, pembelajaran saya ya, koreksi kalau salah. Jadi selama manusianya sendiri kita nggak belajar dari pelajarannya, sehingga dia mengambil hikmah dan akhirnya dia hidup, dia memaafkan sih, oke memaafkan, tapi dia harus belajar dari kesalahannya. Nah, selama dia belum belajar dari kesalahannya, itu akan selalu berulang. Tinggal nilainya lebih bagus atau enggak, gitu loh. Misalnya yang pertama merah nih, kita dapat 1. Nah, nanti ada ujian lagi nih. Nanti nilainya lebih bagus 4. Sampai nilainya 6, nilainya 8, sampai 9, akhirnya nanti 9, akhirnya ya udah. Ya, kita jadi kayak orang suci gitu kan. Jadi apa seperti itu. Nah, itu kan proses pembelajaran nggak bisa satu kehidupan. Bisa berkehidupan-kehidupan. Kurang lebih seperti itu. Oh, saya kan kemarin saya ada bantu teman sharing ya Kak Abe ya. Mungkin Suhu bisa bantu. Waktu itu saya ada teman dari Bali kan, Pak Ipon gitu kan, dia menanyakan kok kehidupan saya itu seperti ini, ada bisnis atau di apa itu
Bahkan ada orang order pun yang sudah janji itu tiba-tiba bisa lupa. Terus oke deh kita doa diam dulu ya gitu. Terus saya coba tiba-tiba dilihatin dia ternyata di abad ke-5. Di abad ke-5 itu dulu dia pernah terlihat bahwa dia dinikahkan dengan suaminya itu memang karena ada perjanjian, dan orang tuanya itu dulu pedagang yang cukup hidupnya cukup. Nah, tetapi di dalam proses perkawinan itu ternyata dia tuh unhappy. Dia merasa direndahkan dan dia tidak menjadi dirinya sendiri, walaupun dia berasa berkecukupan pun dia jadi kayak orang yang kekurangan semuanya gitu loh Kak B. Nah, terus saya coba telusuri kan, terus bareng ya sudah nanti di ini sendiri ya. Dan ternyata juga memang blueprint itu tadi ternyata memang orang tuanya sekarang pun juga pedagang juga, kehidupan kecukupan. Dia menikah pun juga sama. Jadi apa yang seperti terulang itu betul. Iya, itu benar-benar terulang di perkawinannya sekarang juga dia berpisah dengan suaminya, dan suaminya juga tidak bertanggung jawab untuk anak-anaknya dia. Jadi untuk jadi kemakmurannya dia itu seperti tertutup. Terus ya coba saya hanya bisa coba dimaafkan semua, saya suruh tulis ini betul. Ada prosesnya, dan dia kemarin juga bilang, aduh Mbak Wel, iya Wilhelmina, Mbak Wel, saya terima kasih ya sudah tiba-tiba kayak seperti kita sudah benar-benar ikhlas memaafkan, orang yang lupa order itu jadi ingat lagi. Saya merasa ini ada gini-gini lah. Saya jadi kepikiran, apakah kita tidak bisa memutus? Saya memang. Jadi kalau aku bilang tiap orang berbeda sih Bu. Jadi tiap orang berbeda, tergantung banyak hal ya. Pertama mungkin tingkat kesadarannya. Kedua, mungkin ya itu adalah karmanya cukup atau enggak gitu. Dan ketiga, apakah dia udah belajar dari kesalahannya atau enggak, seperti itu. Itu multifaktor. Jadi, mungkin ada yang cepat bisa langsung melesat, langsung dapat apa gimana, tapi ada yang berproses. Jadi, saya masih dalam proses observasi belajar sih. Jadi, gimana supaya bisa lebih cepat lagi gitu kan. Tapi juga kalau saya lihatin itu Kak Abe, kalau dia prosesnya kan agak lama karena dari kok bisa ini ya, memang banyak hutang karma. Terus dulu mungkin kehidupannya kan banyak ini orang sebelum yang kehidupan yang abad 5 itu ya. Jadi sebenarnya dia sudah melakukan banyak hal untuk proses pemaafan apa-apa yang dia dulu suka membunuh orang, dulunya siapa, terus memakai harta orang. Kemarin kan sempat kalau misalnya saya juga nggak tahu karena saya tidak ada kemampuan, itu hanya diizinkan aja untuk menyampaikan gitu loh Kak Abe. Kalau misalnya nilai tukar sekarang, misalnya emas itu sekian kilo, atau kalau dirupiahkan uang dulu dan sekarang itu dia sudah memang proses dari tahun kemarin suka AB. Jadi ketika yang ini menjadi akarnya itu semakin terlihat, ini di abad mana. Jadi dia merasa iya Mbak, aku kok reinkarnasi di beberapa kehidupan. Kalau orang Bali kan kayaknya dia lebih bisa ya, lebih maksudnya saya bisa pribadi nerima itu kan jadi ketika saya by phone aja atau by WA aja tuh bisa langsung tergambar, langsung koneksi, ya dulu kamu hutang ini jadi saya sudah bayar semuanya, sudah melakukan. Jadi saya bilang yang kehidupan kelima ini tuh kabut tipis, jadi ya harus kemarin kan kamu nggak bisa nembus itu karena jalannya kan tertutup, kan sudah dibayar dengan berbagai cara, kamu yang itu tinggal yang ini. Terus tapi terpikir secara ini ya Kak Abe, apakah kita bisa mutus gitu loh. Jadi tetap nggak intinya putus sama sekali nggak bisa, tapi akan berproses untuk menuju lebih baik, untuk naik kelas gitu ya Kak Abe ya. Iya, kayak berproses lah Bu semuanya. Jadi walaupun kayak kadang kalaupun mutus, tapi kalau belum selesai juga nanti kehubung lagi. Kurang lebih seperti itu. Mutus bentar sih mungkin bisa, tapi nanti kehubung lagi karena utang piutangnya belum lunas. Misalnya ada perjanjian juga. Nah mungkin ini kayaknya Suhu yang lebih ahli. Kalau ada perjanjian di masa lalu, terus sekarang gimana Suhu? Itu loh Suhu, gimana tuh Suhu? Mana Suhu? Suhu apa sih, Morningstar ya? Masih ada nggak?
Masih dong. Oh, Morning Glory. Morning Glory. Kayak Iya. gitu. Perjanjian ini yang susah yang saya bilang karena banyak orang tuh, sorry ya kalau kita ngomong, kalau orang pesugihan atau misalnya orang ada janji atau apa dengan alam apa itu kan ikatan, atau dia jadi kayak kita penyembuh ya. Kalau gini kan hilarnya kan hilar ilahi. Banyak penyembuh yang ngambil dari alam bawah. Jadi dia berguru, dia puasa, Iya. bersekutu dengan alam bawah. Nah ini dia memang membantu orang, tapi kan banyak kan pakai pamrih, pakai perjanjian, pakai makhluk, pakai macam-macam. Iya. Jadi nanti akibatnya dia akan kembali lagi menjadi yang dijadikan. Jadi untuk yang kita nggak pernah tahu di atas kita ada nggak yang kayak begini kan nggak tahu. Terus kalau yang kasus kalau misalnya yang suka sumpah serapah, awas lu gua kutuk nanti nggak keturunannya nggak ada yang sukses, nggak ada yang berhasil, nggak ada yang apa. Nah itu kadang-kadang kan emosi. Kalau emosi dia hanya sekedar emosi, nggak pakai niat yang paling dalam, mungkin efeknya nggak benar-benar. Tapi kalau dia suka zikir, suka baca parita, liamkeng, atau dia suka sholatnya bagus gitu ya, kali dia emosi. Dan Pak Abe kan ngebahasnya dari sisi energi. Yes. Ketika dia marah, energi dia kan jadi besar. Dan energi ditambah dengan niat, ditambah dengan tekad yang benar-benar ya, itu akan jadi kenyataan. Jadi akan ngikat. Jadi istilahnya kan kita lahir kita nggak tahu siapa dulunya dari mana, kenapa hubungan yang atas juga kita nggak kenal, kita nggak tahu. Nah makanya kenapa kita sebetulnya mendingan nggak tahu dibanding kita tahu. Ketika kita tahu, maka kita udah ada connecting pintunya ke sana. Kalau kita nggak tahu, kita cuek aja, kita jalanin semua. Yang penting hidup ini kan harus dijalani dengan kebaikan. Iya. Nah kalau seandainya kita tahu pun, kita bisa counter tiap hari kita mendoakan dengan tulus. Karena dia marahnya dengan emosi, maka pasti ada penyesalan dong. Nah masalahnya setelah dia meninggal, dia akan nyesel tuh. Penyesalan inilah yang akan ke bawah terus. Jadi cara counternya ya seperti ini, hari ini kita doain terus dia. Bukannya kita yang berdoa untuk diri kita, nggak perlu, tapi kita doain untuk mereka-mereka yang udah salah jalan, mereka-mereka yang sudah terperangkap dalam omongannya sendiri, karena siapa yang sumpah akan kembali ke dirinya sendiri. Walaupun efek dari energinya ada ke bawah-bawah gitu. Betul. Dan kita harus berjuang sendiri dengan memperbaiki karma baik kita sendiri. Kenapa kita bisa lahir di keluarga itu? Karena ada memang benang merahnya. Kalau dikatakan benang merah kan ada benang merahnya. Kita bisa lahir di keluarga yang dapat kutukan. Kita bisa lahir di keluarga yang dibilang susah terus. Tapi kita bisa berjuang juga keluar dari situ. Betul. Jadi sekali. tugas kita sekarang malah lebih bagus kalau terlahir di keluarga yang ada kutukan, yaitu kita bisa mengubah dan memperbaiki keluarga. Putusin semuanya pada saat ini ya. Sedih bener, bagus. Ada rekamannya nanti kok. Halo kok. Ya. Ada rekamannya kan nanti. Ini ada sih, tapi kayaknya nggak buat umum ya. Iya. Buat copy link aja kali ya. Jadi kalau dikasih linknya baru ini. Nah, misalnya misalnya ada orang kayak begini nih, ini termasuk kutuk atau enggak? Biar Tuhan yang balas. Misalnya dia merasa disakitin, terus akhirnya dia bilang biar Tuhan yang balas. Itu kata yang bagus. Artinya kita berpasrah, kita menerima, dan kita nggak usah balas dendam secara diri kita dan mencari orang pintar atau apa. Biarkan hukum alam dan Tuhan yang membalas. Ya udah. Tapi syaratnya kita ngomong begitu kita benar-benar ikhlas. Kalau kita ngomong begitu, biar Tuhan yang balas, tapi gua nggak ikhlas, sama aja bohong. Ya kan? Kita ikhlas. Ikhlas itu adalah kuncinya dari semuanya. Lupakan. Selamat pagi, Suhu. Bentar. Jan ada angkat tangan, kenapa nih Jan? Sorry, tadi udah dari tadi. Jan? Oh, Pak Jan, oke. Belum ada ya? Oke. Ya, silakan tadi siapa yang? Ya. Oh iya. Silakan Bu Tarin ya. Oh, Bu Willem. Itu tadi Suhu kan ngomong berjuang tuh. Berjuang untuk kita bersyukurlah kita lahir di keluarga yang
ya. Sedih bener. Berjuang. Terus salah satu perjuangan kita berarti apa aja sih, Banyak Suhu? berbuat baik. Banyak berbuat Contoh. baik terus dan berdoa. Kalau misalnya Ibu Soliba, tadi siapa yang Muslim misalnya bisa dengan zikir terus. Zikir itu kekuatannya luar biasa sama dengan Nienfo ya. Jadi kalau yang Buddhis ya Nienfo itu mengulang nama Buddha. Kalau zikir itu mengulang nama Asma Allah. Kalau Rosario mengulang nama Bunda Maria. Kekuatan-kekuatan ini akan membuat sesuatu yang luar biasa. Sampai kita pikiran itu jadi tenang, jadi damai. Lihat orang-orang pada awal-awal zikir, banyak yang nangis, banyak yang terharu, banyak yang apa kayak saat ini kita healing ya, kayak hari ini ya. Itu banyak yang terharu. Kenapa? Karena ini menyentuh urusan hati. Nah, kalau sampai nanti udah dibuang semua sampah-sampahnya, sudah dibuang semua unek-unek dan perasaannya, nanti akan mendapatkan satu ketenangan. Dengan zikir itu kita jadi tenang, jadi damai, jadi betul-betul full konsen info itu. Nah, saat itulah pintu ke atas sudah terbuka semua dan kita doa apapun sama seperti kita gratitude pagi dan malam ini, doa apapun pasti akan langsung berasa. Dan ini yang akan dirasakan oleh yang tidak kelihatan maupun yang kelihatan. Kayak kita aja kan meditasi lewat Zoom aja kok aneh gitu, bisa saling backup, saling bantu, saling apa, kan nggak masuk akal. Karena kekuatan doa dan kekuatan apa kan emang tidak masuk akal, bukan rasional, tetapi irasional. Dan irasional ini akan dikembalikan lagi kepada kekuatan ilahi itu sendiri. Kalau awal-awal kita minta energi dari ilahi, tapi setelah kita berproses, tenang, damai, tersadarkan secara kesadaran kita aware penuh dan akan kembali lagi ke ilahi, dan ilahi akan memberikan yang bahasa terakhir terjadilah became swaha itu, atau amin sama aja, amin ya robbal alamin. Amin itu ditutup untuk menyempurnakan semuanya, begitu. Keren. Baik, terima kasih, keren. Thank you loh Kak Abe, so nice you. Sama-sama. Iya. Enak nih ada Suhu jadi melengkapi. Mana tuh hilang? Suhu mau tanya boleh? Nanyanya kok Abe, acaranya kok Abe, saya mau bantuin. Santai aja Suhu mah. Suhu beberapa tahun yang lalu saya lupa pastinya kapan, itu ada orang kasih tahu ke saya, katanya ini makam leluhur kamu ada susunan batunya yang nggak benar, dia bilang gitu. Saya sih nggak ini ya, maksudnya nggak terlalu diiniin, tapi tadi berhubung dengan urusan leluhur, jadi saya keinget lagi ini apakah kita dengan berdoa bisa menetralisir atau gimana, Suhu? Kalau ini harus tanya sama pakar budaya Tionghoa sebenarnya dan orang Taois. Karena kalau di Buddhis nggak ada masalah sama apapun itu setelah orang itu meninggal. Jadi nggak ada masalah. Dia udah mau dikremasi, dia mau diapain, dikubur, dia mau apa, kan sesuai sama apa yang terjadi ya terjadilah begitu kan. Tetapi kalau orang yang Taoism itu lebih peduli sama kayak letak kubur, arah dan segala macam. Tapi itu pun kita lihat lagi ya. Dulu waktu milih kuburan banyak yang bagus bilang wah ini udah posisinya bagus. Nggak lama kemudian rumah-rumah liar berdiri, terus kemudian ditutupin, terus kuburan jadi tempat gantung baju, tempat jemur baju. Ya kita bisa lihat ya sekarang ya. Dan banyak yang nggak sopan lakukan di situ dan segala macam. Jadi artinya waktu kita memilih tanah lokasi kuburan mungkin terbaik, tapi sekarang sudah berubah. Itu pun udah pasti berubah. Kalau orang yang peduli sama gitu ya dia akan merasa terganggu. Kalau yang dia ilmunya cuek ya nggak ada masalah apa-apa. Jadi semua kembali lagi pada orangnya ini care begitu-begituan atau nggak care. Kalau care ya dia jadi deg-degan sendiri, jadi khawatir sendiri, jadi takut sendiri. Nanti kalau batunya bergeser, kalau kuburannya miring, erosi atau apa, nanti ke anak cucu bakal jadi gimana. Dan sebetulnya kalau jujur, saya ngomong jujur ya, sebetulnya itu kan ke orang yang hidup yang lebih mau menang sendiri. Jadi misalnya contoh,
kuburan orang tua arahnya ke timur, bagus untuk anak nomor berapa gitu kan, anak nomor berapa, anak nomor berapa. Nanti anaknya yang ini yang sukses, dia bilang tuh kan bener, hebat kan tukang hongsinya. Kalau anaknya gagal, nanti dia nggak puas, nanti dia bilang ini gara-gara kuburan papa gua kurang pas, jadi harus digeser lagi arahnya. Jadi anak ini akan berusaha mencari tukang hongsi lain. Oh ya memang kurang pas, ya kan jadi bayar. Nah, jadi dia bilang ya harus ngikutin arah mana supaya anak yang nomor berapa ini bagus. Tapi kalau digeser, anak yang nomor berapa nanti yang kena lagi, nggak sama. Yang gitu ini ya, beda-beda bagus ya. untuk anak ini, begitu digeser nggak bagus buat anak yang lain. Akhirnya kan jadi ribut. Logikanya kalau kita jadi orang tua yang dikubur di situ, kita sendiri kan jadi nggak nyaman. Ini untuk kepentingan siapa gitu. Iya. Jadi menurut saya nggak usah peduli sama yang begitu-begitu. Jadi kita blessing aja ya Su ya. Kita pelimpahan jasa aja ya Su ya. Ya, yang paling penting kita doain yang meninggal itu supaya bisa terlahir di alam bahagia, udah titik. Kalau dia terlahir di surga, dia akan jadi berkat kita. Kalau dia masih melekat sama kuburan, dianggap kuburan adalah rumahnya, dia dijemput juga nggak mau pergi, nggak mau berangkat, nggak mau naik, ya sama aja dia sampai puluhan tahun pun akan melekat di tempat itu dan akan tidak membawa manfaat apa-apa. Jadi bahkan nanti benar-benar bisa marah, kesel sama keturunannya ya. Su, iya yang seperti Su tadi bilang kan kalau misalnya kalau ada kuburan gitu kan bisa melekat segala macam gitu kan. Makanya kan terakhir kan saya pikir karena satu dan lain hal, akhirnya kan saya pilih orang tua saya untuk dikremasi. Nah sekarang kan posisinya sudah dikremasi, tapi saya disarankan di rumah ini tetap ada meja abu. Nah ini kan meja abu ini kan tadinya kan punya kakek sama nenek kan, tapi karena satu dan lain hal akhirnya kakek dan nenek ini kan akhirnya dilarung karena gucinya itu udah mulai pecah, guci tulangnya udah mulai pecah. Jadi papa saya bilang ya udah dilarung aja. Jadi kan pas dilarung itu ini kan posisinya kan udah tidak ada meja abu gitu kan. Kita sembayangnya yang pakai beras itu loh. Nah sekarang kan posisinya saya tetap di sini disarankan ada meja abu untuk sembayang. Jadi nanti kita kan 3 tahun ini kan cengbeng besok. Saya bilang saya mau pakai hiolo untuk leluhur. Jadi nanti saya pakaiin hiolo. Tapi semua pada ngomong statusnya kan ini sudah saya nggak piara abu gitu. Buat pengetahuan aja semuanya karena di sini kan banyak agama macam-macam ya. Jadi ini pengetahuan aja. Ini tradisi kita lihat, ini tradisi penghormatan pada orang tua bangsa Tionghoa. Jadi bukan urusan agama. Soal hiolo ini adalah tradisi. Oh jadi gitu. Iya. Iya betul. Ini tradisi. Mau papan leluhur atau hiolo atau apa, itu hanya mengingatkan kita untuk berterima kasih pagi dan sore kepada orang tua kita dengan tuang teh. Karena konsep Konghucu, Taois, dan Buddhis itu adalah bakti. Jadi dengan adanya hiolo di rumah itu, kita tiap hari mengucapkan terima kasih kepada Tuhan dulu, pada Tikong, itu paling nomor satu. Terus kepada Buddha, pada dewa-dewa, dan kemudian baru pada leluhur. Nah, jadi artinya kita mengucapkan terima kasih pada leluhur. Biasa orang tuang teh. Tuang teh itu bukan puja, bukan yang kayak apa, ya persembahan yang gimana-gimana kepada setan atau iblis, bukan, tetapi ini adalah bakti kita pada anak, meneruskan kebiasaan. Artinya semasa hidup orang dulu itu sering memberikan teh kepada orang tuanya. Tapi kan orang tua sekarang kan, anak-anak sekarang mana ada lagi yang tepai-tepai begitu, kecuali mau kawin. Mau kawin baru tepai, udah mati sebodoh amat. Dapat angpau. Masih hidup aja. Iya, masih hidup aja nggak pernah diperhatiin mau makan, mau minum apa. Jadi ini tradisi ini udah mulai luntur sebetulnya budaya ini. Jadi budaya-budaya kemudian mengikuti dieliminasi karena banyak yang bilang nggak nyaman kalau ada leluhur itu identiknya kayaknya kesannya horor atau kesannya kayaknya gimana. Mulai nggak nyaman. Jadi ada dititipkan lah penitipan abu, penitipan
penitipan nama, sembahyang, Iya, nama betul. leluhur atau apa, dititipin ke wihara atau yayasan atau segala macam. Jadi artinya di rumah itu mereka merasa lebih nyaman, lebih tenang. Ya udah itu nggak ada masalah. Jadi sebetulnya orang mati itu bagaimana? Orang mati itu sebetulnya punya jalannya sendiri-sendiri. Jadi kalau dasarnya orang baik, dia tidak perlu khawatir, nggak perlu melekat, dia pasti naik ke atas. Tapi kalau dasarnya setengah-setengah, atau kurang baik, atau kurang gimana, ini yang membutuhkan support, bantuan daripada keturunannya yang masih hidup. Nah, jadi bagaimana? Kalau udah selesai dikremasi, ya sudah mau dilarung, ya udah sempurna, sudah dilarung. Terus kita doa itu nggak perlu pakai, ya memang kalau pakai altar lebih baik lagi, kan ada fokusnya. Tapi nanti altar, yang bilang lagi, kalau anaknya nanti nggak ada yang menerusin, ini jadi masalah lagi. Banyak yang begitu. Akhirnya Iya betul, betul. Juga. Daripada begitu, kalau kita merasa kita mau nggak ada beban, ya kalau memang mau sembahyang cengbeng atau sembahyang apa, bisa buka meja sendiri, lalu sembahyang sendiri, lalu ngadapnya ke luar. Jadi saya persembahkan penghormatan saya kepada orang tua saya dan leluhur-leluhur saya, ya dengan tradisi tentunya ya. Nah kalau tradisi Taoism semua masih pakai daging. Kalau tradisi Buddhis semuanya cukup buah-buahan, kue udah banyak itu yang bisa kita ini. Karena kan nanti yang makan juga kita gitu. Atau kalau mau pakai makanan ya vegetarian. Ini hanya simbol aja, tetapi rasa bakti itu masih ada. Dan kalau kita sembahyang ini ada mereka juga lihat yang masih melekat sama tradisi, leluhur kita yang masih melekat, dia akan lihat kita lakukan itu, mereka bahagia. Yang dimakan bukan makanannya, tetapi rasa bahagianya yang dimakan itu. Jadi ketika mereka lihat anak masih berbakti, masih ngumpul, masih ingat sama mereka, mereka bahagia. Dan kalau bahagia itu bisa terlahir lagi, naik tingkat atau terlahir di alamnya lebih bagus. Itu hanya prosedur ya, secara prosedur. Jadi kalau kita mikirin ini, mikirin itu, takut hidup dia aja udah mungkin bahagia, tapi kita yang ditinggalin ya yang bikin rumit sendiri, akhirnya takut sendiri, cemas sendiri, dan jadi masalah sendiri gitu. Jadi jangan sampai malah leluhur jadi beban, bukan. Jangan sampai gitu. Kita harus tahu apa latar belakangnya. Oh ini hanya budaya, oh ini batas penghormatan, oh ini bakti. Nah kita lakukan, ambil benang merahnya. Kalau yang sudah dikremasi ya seharusnya dia sudah bebas. Terus kalau mau sembahyang gimana? Nggak pakai apapun, doa kita kayak gini tiap hari juga mereka bisa terima. Itu kekuatan doa, kekuatan apa. Nah kalau mau sempurna, mau bagus lagi ya mau Anda bikin meja silakan. Tapi kan yang makan kita juga. Atau kalau lebih bagus lagi, makanannya, buahnya didanakan lagi ke orang-orang. Malah lebih bermanfaat lagi. Setelah sembahyang itu kan banyak yang masih bagus-bagus bisa didanakan pada orang yang nggak pernah makan buah atau nggak pernah apa, dapat manfaatnya justru lebih bagus gitu. Iya benar-benar. Benar. Mau tanya dong Pak Abe. Oh. Yes. Kenapa? Booking. Nah saya kok nggak tahu kemarin mungkin mau doa hari ini kan kita nggak tahu berhari mau doa untuk leluhur gini atau karma ya. Semalam saya mimpi. Kan udah tahu cerita mama saya ya, tentang mama saya dulu ya. Iya. Semalam saya dimimpiin mama saya tuh baru meninggal katanya. Dia ke dalam mimpi saya. Terus dia bilang dia mau pulang. Baru naik. Jadi mama saya kan kemarin Ciage Jigo ya, Imlek tanggal 23 itu mama saya 10 tahun meninggal. Nah, tadi malam saya dimimpiin, mama saya baru meninggal hari ini katanya. Terus dia mau pulang ke Tiongkok, aku tadi baru udah inget-inget. Dia mau pulang ke kampung halamannya katanya. Emang mama mau ke sana? Iya, rumah saya di sana gitu. Karena mama saya kan meninggal di Cilacap. Oke. Jadi, tapi dulu waktu mama saya meninggal, kan mama saya masih Konghucu ya. Ada ditanyain ke yang orang bisa nyurup gitu. Memang dia bilang mama saya tuh masih hidup 10 tahun lagi. Oh. Ya, berarti benar baru 10 tahun dari berapa hari kan tanggal Jigo, sekarang kan Ceji ya, saya. Iya. Tapi baru 10 tahun seminggu. Semalam saya dimimpin mama saya baru meninggal hari ini. Dia bilang begitu. Oh, gitu. Itu semua berarti terkoneksi ya? Dalam bahasa selama 10 tahun itu mamamu masih berada di sini, berada menikmati ya itulah alam-alam
di kuburan atau di mana dia di alam ini ya, di sini ya. Nah, karena mama saya kan meninggalnya nggak wajar suhu. Enggak apa? Oh, kenapa kok? Kalau boleh tahu, sorry, aku lupa. Boleh, Pin. Mama saya kan meninggalnya dibunuh. Oh iya. Berarti ya. Itu selama 10 tahun kebaikan dari anak-anak cucu semuanya baru bisa berbuah saat ini. Karena orang yang meninggal dibunuh itu nggak rela, masih nggak redo, nggak ikhlas. Masih melekat di alam antara bawah di sini. Tapi sekarang karena kebaikan, apalagi ibu udah sering meditasi, sering memancarin kebaikan dan terus setiap hari, baru terbebas hari ini. Jadi kalau hitungan surga tingkat pertama ya, satu hari di sana itu 25 tahun di bumi. Berarti di sana baru setengah hari hitungannya. Kalau hitungan surga tuh baru setengah hari doang dilewatin sama mamanya. Oh gitu. Iya. Tapi heranya kenapa saya selalu dimimpiin ya suhu ya? Ya karena berjodoh. Kan tiap hari gratitude. Buat apa jadi muridnya Pak Abe kalau nggak bisa nyampe? Sama satu lagi suhu tadi malam. Jadi mimpi kayak 2 sesi gitu suhu. Koko saya kan juga baru meninggal. Nanti 15 April nanti kan 2 tahun. Iya. Koko saya yang meninggal kemarin ini minta disembayangin padahal dia udah Katolik. Iya. Nah tadi pagi saya WA nggak kenal Katolik Kristen kali pulang kalau loh. udah jiwa. Minta disembayang, minta makan. Malah sosok saya bilang, lu aja yang kasih makan. Kok malah gitu ngomongin si inso saya. Karena ada konsep begini, orang kan ini kan gimana ya, kita ngomong kan ajaran beda-beda tiap negara ya. Budaya Tionghoa sama budaya Arab, budaya di mana kelahiran agama-agama besar ya. Budaya India juga nggak sama sebetulnya. Tapi karena agama Buddha masuk ke India, jadi ada akulturasi budaya lebih gampang ininya bahasanya gitu dengan orang Tionghoa. Nah kalau orang Tionghoa meninggal, dia ada yang bisa nerima kalau memang dia semasa hidupnya dia aktif banget, misalnya masuk Katolik, lalu dia belajar Katolik banget dan ngerti paham semuanya, dia nggak ada masalah setelah kematiannya. Tapi kalau yang baru-baru atau dia masih ada konsep meninggal itu harus disembayangin, meninggal itu dia masih butuh makan, konsep ya, ini hanya konsep ya. Meninggal dia kelaparan, nah itu memang dia butuh makanan. Jadi artinya kita butuh dana makanan atas nama dia. Kita berbuat baik, misalnya nyumbang panti asuhan, atau kita nyumbang apapun makanan ke biku, ke anggota sangga, atau kita berdana makanan kepada anjing aja juga udah termasuk karma baik, berkah. Dana makanan ini kita ucapkan. Semoga kebaikan dengan berdana makanan ini bisa diterima oleh koko saya, sehingga bisa terima berupa makanan yang wajar untuk beliau gitu. Nah itu ucapan kalau saya yang bikin nggak apa-apa kan suhu ya? Nggak apa-apa, bikin lalu didanakan, jangan dimakan sendiri dong. Gitu. Nggak, aku selalu bilang. Nah, soalnya kan gini, ke suhu dulu waktu koko saya meninggal, saya kan kalau di Katolik kan ada doa 7 hari, 40 hari sama ya kayak kita ada ya. Saya buatin di rumah, so saya nggak terima, nggak suka loh. Saya pikir kan itu koko saya, ya kan? Jadi di lingkungan gereja saya panggil doa di rumah. Sendiri nggak apa-apa, nggak ada masalah. Jadi saya tuh kayak nggak suka kalau saya yang bikin. Makanya tadi pagi kan saya WA. Koko datang tuh ke mimpi saya minta makan, minta didoain. Lu aja yang kasih makan katanya gitu tuh. Malah kan kamu istrinya gitu. Memang itu koko saya kan. Dalam mimpi saya yang dimimpin saya kasih tahu saya gitu loh. Kok nyautin tadi pagi seperti itu. Nah kalau masalah mama saya memang nggak mau cerita. Karena orang-orang kan konsepnya nggak ada yang sama. Tiap orang pengetahuannya juga tidak ada yang sama. Jadi ya biarin aja, nggak ada masalah. Dasarnya kan mungkin memang banyak kasus kayak gini loh Kobe, kayak misalnya yang lebih kasihan dan prihatin. Saya sih nggak nyalain siapa-siapa. Tapi begini, banyak yang orang-orang tua nih di Bandung ya, mereka sudah Buddhis gitu dan mereka aktif baca Niancing, Damceng, meditasi, udah biasa gitu. Terus karena anak-anak kan semuanya di luar negeri dan segala macam dan nggak ada yang nerusin orang tuanya istilahnya ya. Jadi mereka karena tidak mau ngerawat orang tuanya nanti kalau abunya bagaimana ribet istilahnya. Jadi udah ngancem mamanya, mama kalau nggak mau ikut kami, nggak ikut kita nggak bisa lakukan apa-apa. Oke. Ya udah, akhirnya mamanya dengan sedih dengan berat hati bilang ke kita gitu bahwa mau dipermandikan. Oke, nggak ada masalah gitu. Tapi hatinya mereka kan masih berat ya sebenarnya ya karena kebiasaannya. Iya, di sini bukan di sini aja sih sebenarnya. Nah, jadi agak berat sebetulnya buat mereka. Itu masih mending kok Abe.
kita masih kasih pengertian supaya dia siap junpei gitu ya. Nanti kalau meninggalnya nanti bagaimana. Terus kita juga bilang kita tetap doain kok, jangan khawatir gitu. Terus ada lagi yang udah dipetikan baru dipindah agamakan. Nah, ini yang kurang sopan menurut saya. Jadi sebetulnya di antara pemuka agama sendiri kita harus tahu benang merah hidup dan mati. Jangan sampai melakukan kalau menurut saya penjoliman sebetulnya. Kalau misalnya orang udah meninggal dengan agamanya, keyakinannya, terus karena anak-anaknya pingin orang tuanya pindah agama, terus kemudian dipindah agamakan setelah meninggal. Ini yang paling banyak terjadi, akibatnya dia nggak terima. Setelah ya. Jadi setelah matinya tanpa kesadaran diri yang meninggal itu ya, itu nggak boleh. Kayak pemaksaan ya. Pemaksaan, dan ini yang kasihan banget buat yang meninggalnya, karena dia udah pikiran konsep kan, kembali lagi orang hidup kan karena konsep. Yes. Nah, jadi konsepnya dia kalau udah mati nanti ada bayangan, ada makanan, ada apa, terus tiba-tiba nggak ada. Iya, ngerti. Jadi sedih ya dia bisa ya. Iya, alam bawah sadar dia maupun kesadaran dia dia nggak bakal bisa terima itu. Jadi lebih baik kasihlah kesempatan penghormatan terakhir sesuai dengan agama mamanya, biar kita yang ngurus dan anak-anaknya ya nggak ada masalah gitu. Yang penting ikut doa, udah selesai ya sudah gitu. Iya. Kasian, banyak banget kalau nih kasus kayak gini. Akhirnya ngimpiin, ada yang kemasukan, ada yang apa. Bilang apalagi kalau kalau kayak tutup. Dan kalau dari bukunya Aiko Gibo ya, Manusia Tidak Mati, itu ada buku Aiko Gibo. Ini orang Jepang ya. Ini orang Jepang, dia bisa lihat dan bisa dengar. Mata kanan di telinga kanan dia tuli, mata kiri dia rada buta. Tapi dari dua indera yang buta itu dan tuli, dia bisa lihat dan dia bisa dengar. Orang tua yang marah, meninggalnya dengan marah terhadap anaknya, jangan harap anaknya bisa sukses. Udah itu aja. Dia selalu lihat di balik orang yang hancur-hancuran, yang gagal, ternyata ada orang tuanya yang muka merah, marah, terus tidak terima dengan perlakuan anak-anaknya ini. Dan ada juga orang-orang sukses kayak nama-nama dealer-dealer besar gitu kan, kayak Toyota, Honda, Mitsubishi. Ownernya ini kenapa bisa pada sukses, pendiri-pendirinya? Ternyata di balik mereka semua adalah orang tua yang memberkati mereka semua. Nah itu. Jadi ini nggak main-main sih kalau dibilang seperti itu. Iya. Suhu. Kalau yang kayak mama papa saya kan masih Konghucu. Dulu papa saya kan meninggal dulu ya tahun 99. Papa saya meninggal. Waktu dia belum meninggal dia pernah ngomong, saya kalau orang zaman sekarang ini kan nggak sayang orang tua. Entah kalau saya mati saya siapa yang kasih makan gitu kan Suhu ya. Tapi kan waktu itu masih ada mama, jadi mama masih sembahyang, biasalah pakai buah segala macam. Nah, mama saya meninggal, ya sekarang kan kita kakak beradik kan ada. Ya, kalau kayak gitu masih ada yang hidup, misalnya ada keluarga yang masih hidup itu harus dikasih pengertian. Sekarang selama saya zaman kan, udah berubah. Selama saya masih hidup, Cengbeng saya setiap tahun pulang, ya kan saya sembayangin. Nah saya mikir begini, adik-adik saya tuh kalau kita bilang udah fan kui lah, udah otak pikirannya udah nggak kayak kita gitu loh, walaupun bukan Cina, tapi udah nggak ngikutin tradisi gitu. Saya mikir kalau saya meninggal nanti mama pas saya kuburannya siapa yang sembayangin tuh gimana Suhu? Ya jadi begini, sekarang untuk ini untuk semua ya, saya ngomong ini untuk keadaan zaman sekarang, untuk keadaan kondisi sekarang, kita juga sudah harus memberitahukan petunjuk yang benar kepada orang tua bahwa setelah meninggal jangan melekat pada apapun, kuburan, rumah duka atau apa. Ini hanya memorial, memori aja, tempat untuk mengenang, tempat untuk kita anak-anak berkunjung, membersihkan kuburan, bakti ya. Jadi pengertian yang benar ini harus dikasih tahu sejak masih hidup. Jangan sampai nanti mereka menganggap kuburan itu rumahnya atau rumah abu adalah rumahnya. Ini salah konsep kalau begitu. Jadi yang rumah mereka seharusnya adalah mengikuti karma, terlahir di surga atau terlahir di alam manapun yang baik gitu kan. Kalau memang dia jatuh ke alam peta atau alam setan, baru kita keluarga yang berhak memang bisa membantu gitu. Nah, jadi semasa hidup jangan dikasih tahu nanti mama begini-begini, nanti dia udah khawatir karena pikiran manusia itu menganggap bahwa kematian adalah
nanti dia punya rumah di kuburan atau rumah di rumah abu. Salah konsepnya. Jadi harus dikasih tahu. Makanya kenapa kita harus banyak berbuat baik, biar kita bisa lahir di surga. Kalau di surga sana makanan jauh lebih enak, semuanya enak dan tidak ada penderitaan, semuanya hanya ada musik-musik surgawi, makanan juga makanan surgawi, istana juga yang enak, nggak ada hubungan lagi dengan keadaan kita di dunia ini gitu. Jadi sehingga mereka udah paham. Jangan sampai melekat. Kalau melekat ya sama aja. Kita mau Anda agama Buddha, agama apa ya. Akhirnya nggak ada manfaat. Karena mereka jadi alam peta atau alam setan di kuburan. Cuma nunggu tiap cengbeng nanti ada yang datang bersihin, kasih makan. Nanti udah selesai sekarang nunggu lagi tahun depan. Tahun depan ada datang lagi. Tahun depan datang lagi. Sampai nanti habis nggak ada datang-datang nih. Misalnya udah pada beralih gitu keyakinan atau udah nggak ngikutin tradisi. Lalu kemudian mereka masih di alam itu. Masih di situ nungguin. Nah akhirnya jadi setan gentayangan, setan gembel namanya. Banyak banget di kuburan yang udah nggak diurus. Tapi mereka masih melekat di dunia ini. Nggak bisa naik ke atas. Jadi gembel. Jadi setan gelandangan namanya. Itu salah satunya suhu. Kan kuburan udah kita perbaiki nih. Berapa tahun yang lalu kan saya udah perbaiki tuh kuburnya tuh. Ya kan? Saya suruh orang perbaiki. Kuburannya kan tempori pernah kena pohon di belakang makam papa mama itu kan retak. Jadi saya suruh orang perbaikin. Udah dibagusin nih, udah di Intinya kita perbaiki kan buat orang yang hidup merasa lebih nyaman, lebih tenang, lebih bagus. Tapi untuk almarhumnya, konsepnya, pengertiannya, kita doanya harus doakan mereka perlintasan sampai mereka terlahir di alam bahagia. Berarti kalau ngomong kasar gini suhu kan kalau saya sendiri khawatir gini loh. Kalau misalnya saya udah nggak ada, itu makam siapa yang ngurusin gitu loh suhu. Maksudnya kan ya, kalau kita udah nggak ada kan kita udah ngerti. Kita kan tujuannya ke surga bukan ke kuburan. Oh gitu. Jadi saya makam itu nantinya nggak ada yang ngurus nggak apa-apa ya suhu ya. No problem gitu. Buat kita ya. Makanya buat yang hidup itu harus ngerti dulu. Tujuan kita itu ke alam bahagia, bukan ke kuburan. Tujuan kita. Oke, sip. Betul. Jadi yang penting kita doanya ya suhu ya, bukan makamnya. Kalau nggak ada yang ngurus kenapa ya suhu ya. Keturunan kita nggak ada yang ngurus, nggak ada yang apa, makanya jangan mau dikubur. Jadi selesai ya udah dari abu kembali ke abu, wah selesai beres sudah. Ya, makanya saya udah bilang sama suami pesan ke anak saya kan cuma satu suhu. Nanti kalau mami papi meninggal mau dikremasi aja, jadi nggak mau nyusahin anak cucu lah, gitu suhu. Memang aku udah pesen gitu. Iya. Jadi kan nggak pusing suhu, nanti orang kayak saya sekarang mikirin kan, entah makam orang tua mama papa saya siapa yang ngurusin, saya kan mikir sekarang. Iya. Saudara banyak, tapi selama ini, ini karena saya sendiri sering pulang gitu loh. Konsep orang Tionghoa dari dulu adalah meninggal diurusin, meninggal dijagain, meninggal dirawat, itu konsepnya. Jadi begitu dia meninggal, konsep ini mesti harus begini, harus begitu. Jadi itu yang udah senior yang udah kita bilang sesepuh ya udahlah gitu ya. Tapi yang mulai dari kita udah ngerti nih pengertiannya. Di Beijing aja, di Tionghoa sendiri kan sekarang komunis. Jadi di Tionghoa itu orang udah kremasi ya, udah cuma satu gelas doang, kuburannya cuma satu ubin doang. Kuburannya udah ubin. Udah cuma ditaruh gelas di dalam tanah, di ubin, udah selesai. Mana ada lagi yang mau sembayangin lu lagi, nanti ke depan mau ngurusin gimana, cengbeng jangan harap kasih bisa makanan, orang kuburan cuma satu ubin, kita jalan aja ke kuburan orang, gitu kan. Jadi ya udah gitu. Jadi closing. Sekarang budaya Tionghoa sendiri udah bergeser. Nah, agama kalau saya nih, kalau saya pikir begini sebelum kayak saya pernah saya ada koko satu di Surabaya, cuma ya jarang pulang kan. Saya sampai ada pikiran gini sebelum saya meninggal, apa saya kremasi aja ya mama papa saya gitu loh. Kalau saya biar saya juga tenang nantinya gitu loh, nggak ada yang ngurusin pun nggak apa-apa gitu. Itu harus persetujuan yang hidup. Nah ini juga soal kremasi apa kubur. Ini banyak yang orang tuanya ngarepin di kubur, anaknya udah kremasi aja gampang. Ini juga nggak boleh gitu. Jadi itu nggak boleh ya sih. Hidup. Iya, kan semua persepsi daripada orang yang meninggal kok. Jadi kalau persepsinya orang yang meninggal ini pengennya dikubur, terus kita kemudian kremasiin, nanti dia ya komplain setelah meninggal. Ya ngerti. Iya. Kalau saya pikirnya gini, kalau saya pikirnya takut nggak ada yang ngurus suhu. Iya, bukan masalah gitu, kita harus kasih pengertian kepada orang tua kita sewaktu masih hidup.
Jadi jangan ngomong nanti nggak ada yang ngurus, nggak ada yang apa, nggak ada yang masalah, itu anak durhaka. Nggak masalah ya? Oh. Salah. Kita harus kasih pengertian bahwa, ini alam manusia di sini, ini bumi. Tugas kita sudah selesai di alam manusia. Nanti karena kebaikan yang kita lakukan semasa kita masih hidup, setelah kematian ini, apapun agamanya, selama dia orang baik, dan punya keyakinan, harus satu ada keyakinan, yaitu setelah mati akan masuk ke alam bahagia atau ke surga. Nah, surga di agama Buddha ada 26. Ya, silakan milih mau surga mana sesuai dengan kebaikan masing-masing. Jadi kita hanya doain, kita anak-anak ini hanya mendoakan mama supaya mama bisa nanti lahir. Kalau ada cahaya masuk, ada teratai naik, itu tugas kita sewaktu masih hidup. Nah, kuburan atau kremasi itu hanya memorial. Tadi kan saya udah ngomong. Ini buat anak-anak berkumpul, buat kembali keluarga bisa menyatukan, ingat kebaikan mama papa. Tapi ingat, mama papa ini jangan melekat sama kuburan atau rumah abu atau di larung. Tetapi ini adalah mama tujuannya adalah surga. Itu yang harus dikasih tahu. Jangan bilang, mama nanti mama nggak ada yang ngurusin, nanti mama nggak ada yang sembayangin. Ya orang tua sedih lah kalau ngomongnya begitu. Nggak masalah, kan pikiran saya aja Suhu, karena kan aku mikir saudara-saudara nggak ada yang ngurusin gitu loh Suhu. Jadi saya pikir sendiri kalau saya meninggal. Kalau memang mau ya udah saya dikremasi aja, ya sudah kremasi. Tapi kalau mama bilang mau dikubur ya kubur aja, jangan dibantah. Memang mereka mintanya dikubur sih Suhu. Iya, nanti kalau dia sedih jadi setan, bukan jadi dewa atau jadi malaikat. Nah, manusia lagi nanti pusing, nyari saya lagi. Ya. Itu jadi setan ya, kenapa? Karena waktu itu mama mau dikubur terus saya kremasin. Pusing lagi kan, siapa yang pusing? Saya lagi yang pusing. Udah kasihan aja Suhu, kalau nanti nggak ada yang ngurus gitu Suhu. Kasihan aja gitu. Aduh, ampun, saya ngomong udah capek, udah berbusa. Ya udah, saya Kamsya Hamidah. Iya, udah jam 10, kasihan Suhunya. Mungkin ada acara. Thank you Suhu. Kita lanjut besok aja. Besok juga masih 1 minggu seperti ini. Nanti baru kita ke malaikat aja lagi gitu. Seminggu ini masih yang leluhur seperti itu. Nanti baru pindah lagi. Thank you Suhu. Makasih banyak. Besok temenin lagi ya. Thank you Akman Namaste. Terima kasih. Mohon maaf. Terima kasih Suhu. Makasih.